Betul sekali, Baginda. Semula, cairan ini memang berwarna putih bersih, layaknya salju pertama di puncak gunung. Namun, botol ini adalah botol yang penuh kepekaan dan perasaan. Di bawah terik matahari Baghdad yang membakar ubun-ubun, di tengah hiruk-pikuk pasar yang sarap aroma rempah dan keringat unta, Raja Harun al-Rashid yang agung dan menaungi separuh dunia melakukan inspeksi mendadak. Ia melangkah dengan keanggunan yang bahkan mampu membuat debu jalanan merasa terhormat diinjaknya. Kehadirannya selalu membawa ketegangan yang halus, sebuah perpaduan antara kekaguman dan ketakutan akan keadilan yang bisa datang secepat kilat. Tiba-tiba, mata elangnya menangkap sosok yang terlalu akrab dengan masalah. Abu Nawas sedang menyelinap di antara tumpukan kain sutra sambil mendekap erat-erat sebuah botol kaca yang memancarkan kilau merah pekat. Botol itu dipegang seolah ia adalah harta karun yang dilarang, atau lebih tepatnya sebuah rahasia yang bila terungkap akan berujung pada hukuman cambuk yang menyakitkan. Harun al-Rashid berhenti, jubahnya yang bersulam emas seolah membekukan pergerakan di sekelilingnya, dan dengan nada yang tenang namun mematikan, ia melontarkan teguran yang memotong udara panas. "Wahai Abu Nawas, apa gerangan benda yang kau sembunyikan dalam genggamanmu itu? Tampaknya ia jauh lebih berharga daripada semua permata di istana khilafah." Abu Nawas, yang sejatinya sedang menikmati momen hening yang diselingi dengan tegukan anggur berkualitas tinggi dari Syiraz, merasa jantungnya terjun bebas tanpa parasyut ke dasar sumur tua. Keringat dingin seketika membasahi punggungnya, bukan karena panasnya Baghdad, melainkan karena panasnya tatapan mata sang raja yang mampu menembus kebohongan apapun. Ia tahu persis bahwa untuk lolos dari jeratan kali ini, ia tidak boleh berbohong dengan kebohongan biasa. Ia harus berbohong dengan sebuah puisi, sebuah mahakarya kebodohan yang brilian. Otaknya bekerja secepat jentikan jari penyihir, menyaring ribuan kata hingga akhirnya menemukan kata tunggal yang paling absurd dan paling aman. Dengan bibir yang bergetar tetapi mata yang berusaha keras menampilkan kepolosan seekor bayi domba, Abu Nawas menjawab, suaranya sedikit serak karena panik. "Ampun Baginda yang mulia, ini hanyalah susu murni dari perahan ternak pilihan, yang hamba bawa untuk menjaga stamina hamba yang akhir-akhir ini sering hamba gunakan untuk memikirkan kesejahteraan rakyat Baginda." Jawaban itu tentu saja justru memantik rasa penasaran raja menjadi ledakan keraguan. Harun al-Rashid mengambil langkah maju, bayangannya menaungi Abu Nawas sepenuhnya. Lalu ia menyambar botol tersebut dari tangan Abu Nawas dengan gerakan yang cepat dan pasti. Cahaya matahari menembus cairan merah yang kontras mencolok dengan klaim susu yang baru saja diucapkan. Raja Harun al-Rashid membalik-balik botol itu, menimbang bobot kemustahilan, kemudian menatap Abu Nawas dengan ekspresi keheranan yang tak terlukiskan. "Susu?" tanyanya, menekankan kata itu dengan nada skeptis yang menusuk. "Sejak kapan air susu di dunia ini mengambil rupa merah darah seperti ini, Abu Nawas? Susu yang kukenal, susu yang diminum oleh para pahlawan dan bayi, selalu putih bersih, murni tanpa celah. Apakah kau sedang mencoba meremehkan akal sehatku di tengah pasar yang ramai ini?" tantang raja, membuat napas para pedagang di sekitar tertahan, menunggu nasib sang penyair nakal. Momen itu adalah klimaks dari pementasan yang telah ia ciptakan sendiri. Ia berada di tepi jurang, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan melompat ke ketinggian absurditas. Dengan memasang wajah yang sangat dramatis, seolah ia sedang menceritakan kisah cinta yang paling mengharukan, Abu Nawas mengangguk pelan, membenarkan klaim raja tentang warna susu yang seharusnya putih. Kemudian ia melancarkan serangan baliknya yang jenius. "Betul sekali Baginda, semula cairan ini memang berwarna putih bersih, layaknya salju pertama di puncak gunung. Namun, botol ini adalah botol yang penuh kepekaan dan perasaan. Di bawah terik matahari Baghdad yang membakar ubun-ubun, di tengah hiruk-pikuk pasar yang syarat aroma rempah dan keringat unta, ketika ia merasakan getaran kedatangan Baginda yang gagah perkasa, yang rupawan tiada tara, yang kebijaksanaannya melebihi ribuan bintang, ia seketika merasa tersipu malu.
Bayangkanlah Baginda, betapa mulianya Baginda hingga air susu pun tak sanggup menahan rasa minder dan rasa kagumnya, lantas tersipu malu secara massal, dan rona merah itu pun menyebar hingga mewarnai seluruh isinya. Harun al-Rasyid terdiam sejenak, wajahnya kaku sebelum akhirnya ledakan tawa yang lepas dan merdu mengguncangkan bahunya. Itu bukan tawa kemarahan, melainkan tawa kekaguman terhadap kejeniusan yang terdesak. Mendengar penjelasan yang secara harfiah mengubah status cairan fermentasi menjadi manifestasi emosional, Raja Harun al-Rasyid menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali, tawa yang masih menyisakan sedikit sisa di sudut bibirnya. Ia mengembalikan botol itu tanpa berkomentar lebih jauh mengenai anggur atau hukumannya. Ia hanya tahu bahwa hukuman cambuk tidak akan pernah sebanding dengan hiburan puitis yang baru saja ia terima. Kemudian Raja Harun melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Abu Nawas yang kini tersenyum lega, selamat berkat kekuatan imajinasinya yang melampaui batas. Pelajaran yang ditinggalkan oleh air susu pemalu ini sangatlah mendalam, bahwa dalam menghadapi otoritas atau kenyataan yang keras, kecerdasan adalah tameng paling efektif. Kekuatan logika dan hukum bisa saja memenjarakan tubuh, tetapi kekuatan humor dan retorika mampu membebaskan jiwa, bahkan mengubah sebotol anggur terlarang menjadi bukti filosofis tentang betapa menawannya seorang raja, mengajarkan kita bahwa seringkali kebenaran yang paling menyenangkan adalah kebohongan yang paling indah dan paling cerdas dirangkai. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.